Halo, kembali lagi dengan saya Ben. Halo Bapak Ibu mahasiswa, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum perdata Indonesia, di mana yang kita akan bedah adalah fondasi terpentingnya. Sering sekali kita mendengar istilah perikatan, perjanjian, kontrak yang digunakan dalam kegiatan kita ataupun percakapan kita dalam sehari-hari. Namun, apakah ketiganya benar-benar sama? Dalam sesi ini, Bapak Ibu, kita akan merujuk pada modul UT untuk memahami hubungan hierarkis antara ketiga istilah tersebut. Di akhir video ini, Bapak Ibu tidak hanya akan mengetahui definisinya, namun juga mengetahui bagaimana ketiganya saling terhubung ataupun saling terkoneksi dalam sebuah peristiwa hukum. Mari kita mulai. Pertama, mari kita cek hubungan dasarnya Bapak Ibu. Mari kita lihat konsep yang sangat-sangat basic ataupun hal yang mendasar. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah sebuah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Artinya, perjanjian adalah ibu ataupun sumber lahirnya sebuah perikatan. Perjanjian juga sering disebut sebagai persetujuan. Mengapa? Ada yang mengetahui? Karena ada dua pihak yang setuju untuk melakukan sesuatu. Nah, perikatan itu sendiri muncul saat ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Sebagai contoh, dalam jual beli perikatan timbul saat penjual berkewajiban menyerahkan barangnya. Kemudian, penjual juga mempunyai kewajiban. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyerahkan barangnya, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga sesuai yang telah disepakati di awal pembahasan ataupun di awal negosiasi. Nah, jadi di sini poin pentingnya adalah perjanjian merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum, Bapak Ibu. Kemudian perikatan apa? Perikatan hubungan hukum itu sendiri. Kemudian kontrak merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis. Nah, jadi inilah hal-hal yang sangat mendasari mengenai topik perjanjian, perikatan, dan juga kontrak. Lanjut, kontrak dan perjanjian secara lisan. Oke, mari kita bahas. Sekarang, mari kita bicara soal bentuknya. Menurut bentuknya, perjanjian itu dilakukan dapat secara lisan maupun secara tulisan. Disinilah letak perbedaan yang krusial Bapak Ibu. Perjanjian dalam bentuk tertulis disebut kontrak. Jadi, mohon diingat rumus emasnya. Rumus yang sangat penting sekali. Semua kontrak pasti merupakan perjanjian. Tetapi, tidak semua perjanjian merupakan kontrak. Nah, inilah hal yang harus kita pahami. Mengapa coba? Karena ada perjanjian yang hanya diucapkan secara lisan. Secara cakupan, kontrak memiliki definisi yang lebih sempit dibandingkan sebuah perjanjian. Namun, dalam dunia profesional, bisnis, kontrak tertulis tentu jauh lebih aman sebagai alat buktinya di kemudian hari jika terjadi masalah ataupun problem seperti itu, ataupun hal-hal yang dapat sebagai dasar untuk pembuktian. Kemudian kita lanjut. Sumber-sumber perikatan apa saja? Yang pertama, mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya, apakah perikatan hanya lahir dari perjanjian saja? Jawabannya tentunya tidak. Sama seperti prinsip sebelumnya Bapak Ibu, semua perjanjian pasti merupakan perikatan.
Namun, tidak semua perikatan merupakan perjanjian. Mari kita lihat diagram berikut ini. Perikatan bisa lahir dari berbagai sumber. Di antaranya adalah undang-undang, betul sekali. Perikatan yang muncul karena perintah hukum secara langsung. Nah, jadi kita sudah mengetahui. Jurisprudensi berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Hukum adat berdasarkan kebiasaan masyarakat. Peristiwa hukum lainnya bisa merupakan perbuatan manusia yang berakibat hukum, namun bukan merupakan suatu perjanjian yang formal. Jadi, meskipun Anda tidak menandatangani dokumen apapun, Bapak Ibu tetap terikat dalam sebuah perikatan karena adanya aturan undang-undang. Oke, kita lanjut ke topik subjek dan objek perjanjian. Terakhir Bapak Ibu, sebuah perjanjian tidak akan lengkap tanpa adanya subjek dan juga objek. Subjek perjanjian yaitu merupakan para pihak yang terlibat. Contohnya, penjual dan pembeli, sewa menyewa, pemilik sewa dan juga penyewa, baik perorangan maupun badan hukum. Objek perjanjian apa? Ini adalah sebuah prestasi atau apa yang akan diperjanjikan. Bisa berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Sebuah kontrak baru dianggap sah jika kedua pihak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan materi perjanjian tersebut tidak melanggar hukum. Nah, jadi perlu kita pastikan kedua elemen ini di dalam sebuah kontrak. Itulah yang menjadi hal-hal poin penting mengenai hubungan antara perikatan, perjanjian, dan juga kontrak. So, intinya Bapak Ibu, perikatan merupakan sebuah hubungan hukum. Perjanjian adalah sebagai sumbernya, dan kontrak dalam bentuk tertulis, seperti itu. Semoga penjelasan singkat ini dapat membantu Bapak Ibu memahami dasar-dasar hukum perdata kita dengan lebih baik. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau ingin membahas topik hukum lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten-konten edukasi ini. Saya Ben, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.